Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fian Komarudin Nur. Di sini saya sebagai moderator sekaligus presentator dalam materi berikut ini. Saya akan membacakan materi tentang konsep dasar basis data. Di sini ada beberapa slide yang dapat saya jabarkan. Yang pertama adalah pengenalan tentang pengertian basis data. Basis data adalah sebuah kumpulan data yang saling berrelasi. Yang kedua adalah himpunan kelompok data yang saling berhubungan, yang disimpan secara bersamaan tanpa pengulangan, redundansi, yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan dengan cepat dan mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Yang ketiga adalah kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubungan, yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Slide berikutnya adalah tujuan basis data. Di sini tujuan basis data memiliki 3 poin. Yang pertama adalah menjaga konsistensi data. Yang kedua adalah pengaturan dalam pemilihan data sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Yang ketiga adalah mengatur data sehingga diperoleh kemudahan, ketetapan, dan kecepatan dalam pengambilan kembali. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang manfaat basis data. Di sini basis data memiliki 10 manfaat. Yang pertama adalah kecepatan dan kemudahan atau speed. Memungkinkan kita dapat menyimpan dan melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data atau menampilkan kembali data dengan lebih cepat dan mudah. Yang kedua adalah kebersamaan pemakaian. Pemakaian basis data tidak terbatas. Pengisian data dapat dilakukan oleh beberapa orang dalam satu lokasi. Yang ketiga adalah pemusatan kontrol data. Data yang ada menjadi terpusat pada suatu tempat penyimpanan, sehingga kita dapat mengakses kapan saja, kapanpun kita mau. Yang keempat adalah efisiensi ruang penyimpanan. Tidak ada redundansi data sehingga efisiensi atau optimalisasi penggunaan ruang penyimpanan dapat dilakukan. Penekanan jumlah redundansi data dilakukan dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau membuat relasi antar kelompok data yang saling berhubungan. Yang kelima adalah keakuratan. Pemanfaatan pengkodean dengan batas tertentu yang membuat satu data menjadi unik dan berbeda dengan yang lain, sehingga kita menyimpan data tidak akan ada data yang sama dengan penyimpanannya. Yang keenam adalah ketersediaan. Karena kepentingan pemakaian data, sebuah basis data dapat memiliki data yang disebar di banyak lokasi. Dengan pemanfaatan teknologi jaringan komputer, data nasabah yang berada di suatu cabang sebuah bank dapat diakses di berbagai cabang lainnya. Yang ketujuh adalah keamanan. Adanya password di setiap pemakai basis data. Kita juga dapat menentukan siapa saja yang boleh mengakses data penting atau data biasa. Yang kedelapan adalah kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru. Data yang disimpan dapat diekspor ke program aplikasi lain dengan menjamin terjaga atau terpeliharanya sebuah data tersebut. Yang kesembilan adalah user view. Di sini user view memiliki 3 klarifikasi, yaitu yang pertama adalah database administrator. Database administrator adalah orang atau tim yang bertugas mengelola sistem database secara keseluruhan. Yang kedua adalah programmer. Programmer adalah orang atau tim yang bertugas membuat program aplikasi yang mengakses database dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti Clipper, VB, Oracle, baik secara batch maupun online untuk berinteraksi dengan komputer. Yang ketiga adalah end user. End user adalah orang yang mengakses database melalui terminal dengan menggunakan query language atau program aplikasi yang dibuat oleh programmer. Yang ke-10 adalah kelengkapan atau complete yang berada di sebuah basis data. Slide berikutnya menjelaskan tentang penerapan basis data. Menjelaskan bagaimana basis data ini akan berguna pada sebuah bidang pekerjaan. Di sini beberapa contoh bidang pekerjaan yang menggunakan basis data seperti kepegawaian, akuntansi, reservasi, perbankan, pergudangan, asuransi, rumah sakit, produsen barang, industri manufaktur, pendidikan atau sekolah, dan telekomunikasi. Dan slide materi terakhir adalah operasi dasar basis data. Di sini saya hanya menampilkan beberapa operasi dasar di basis data. Yang pertama adalah
pembuatan basis data atau yang sering disebut create database. Yang kedua adalah penghapusan data atau drop database. Yang ketiga adalah pembuatan file atau table, create table. Yang keempat adalah penghapus file atau table, drop table, pengubahan table atau upgrade, penambahan atau pengisian, bisa disebut insert, pengambilan data, retrieve atau search. Yang kedelapan adalah penghapusan data atau delete. Bagaimana materi tadi? Apakah mudah dipahami? Tentu saja tidak. Bagi penonton, jika ada yang ingin bertanya untuk lebih jelasnya, Anda dapat bertanya di bagian kolom komentar. Terima kasih untuk semua penonton yang sudah menonton hingga akhir. Semoga materi ini mudah dipahami. Jangan pernah lelah untuk belajar. Pandai-pandainya tupai melompat, ia akan jatuh juga. Buah jeruk, buah kedondong, buah nanas, buah apel, buah mangga, buah blueberry, itulah nama-nama buah-buahan. Bagaimana basis data? Mudah bukan?